Oke, baiklah anak-anakku kelas 12, kita lanjut ke yang ketiga, membiasakan akhlak terpuji. Yang ketiga adalah musawah. Nah, musawah itu artinya bahwa Allah menjadikan seluruh manusia itu pada kedudukan yang sama. Oleh karena itu Islam sangat menjunjung tinggi musawah. Jadi musawah itu nama lainnya adalah persamaan derajat. Baiklah, yang pertama kita bahas pengertian musawah. Kalau secara etimologi atau secara bahasa, musawah itu artinya tidak kurang dan tidak lebih atau sama. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, musawah itu artinya persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa adanya pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan, pangkat, harta, atau hal-hal yang lainnya. Artinya dalam Islam itu tidak ada yang membedakan, kita semuanya sama. Oke, yang kedua adalah sejarah. Kapan sih sejarah munculnya ada persamaan derajat atau munculnya musawah? Musawah ini muncul ketika atau puncak dari perkembangan peradaban manusia. Musawah itu tidak semata-mata lahir dengan sendirinya, tapi musawah ini lahir dengan penuh perjuangan panjang dari orang-orang yang memang menginginkannya. Apabila ditelusuri, memang musawah ini muncul karena memang banyak orang-orang yang mengalami kezoliman, penindasan, kesewenang-wenangan yang memang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contohnya itu adalah yang dicontohkan oleh manusia pertama, anak dari manusia pertama, yaitu anak dari Adam dan Hawa, ketika pembunuhan Kabil dan Habil sebagai manusia yang pertama hadir di bumi. Ini mereka adalah orang-orang yang menjadi awalan sejarah yang membangkitkan semangat persamaan derajat. Nah, di sini memang Kabil dan Habil itu dijodohkan ya. Kalau dulu itu kan Nabi Adam itu menikahkan putranya dengan putranya, lahir kembar dinikahkan. Nah, kebetulan Kabil itu kurang ganteng tapi Habil ganteng. Kabil dinikahkan dengan anak perempuan yang tidak cantik, Habil dinikahkan dengan anak perempuan yang cantik, padahal Habil jelek seperti itu. Jadi intinya ini tidak ada persamaan derajat di sini. Nah, ini akhirnya terjadilah di sini pembunuhan seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana sih pandangan Islam tentang musawah. Musawah ini adalah prinsip ajaran agama yang luhur, yang memang ini berangkat dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, di sini persamaan derajat ini mematahkan prinsip kelas-kelas yang memang terjadi di masyarakat. Dan ini musawah ini menjadi nilai keagamaan sekaligus menjadi nilai peradaban kemanusiaan. Ayat tentang musawah itu terdiri atau terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi dengan demikian prinsip musawah atau persamaan derajat dalam Islam ini diikat dengan persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah, di mana kita semua itu adalah berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan juga Hawa. Yang keempat yang akan kita bahas adalah apa sih ibadah-ibadah yang mengandung prinsip musawah. Sebenarnya seluruh jenis ibadah di dalam Islam itu mengandung yang namanya prinsip musawah. Contohnya dalam sholat, itu kan seluruh umat Islam berkewajiban memenuhi panggilan Allah dalam sholat. Itu mereka membentuk saf-saf yang lurus, tidak ada perbedaan ketika masuk masjid antara orang kaya, orang miskin, presiden, bukan presiden, yang kuat, yang lemah, pejabat, rakyat, tidak ada bedanya. Ketika masuk masjid kita berada dalam saf yang sama, kemudian dengan gerakan yang sama mengikuti imam, jadi tidak ada perbedaan dalam sholat. Jadi sholat itu salah satu ibadah yang memang ada unsur musawahnya. Kemudian zakat juga mengandung unsur musawah persamaan derajat. Kemudian ibadah haji kan semua orang kumpul di padang Arafah dengan pakaian yang sama,
dan tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Oke, selesai sudah materi kita pada materi musawah. Oke, baiklah anak-anakku kelas 12, kita lanjut lagi ke membiasakan akhlak terpuji yang keempat, yaitu ukhuwah. Ukhuwah itu sering kita dengar ya. Ukhuwah itu adalah sesuatu yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan bernegara. Oke, baiklah kita simak penjelasan berikutnya. Oke, yang pertama adalah tentang pengertian ukhuwah. Ukhuwah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya persaudaraan. Jadi secara umum ukhuwah itu artinya persaudaraan, kerukunan, persatuan, solidaritas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, kalau dalam Islam itu persaudaraan itu dikaitkan atau diistilahkan dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau sesama umat muslim, kalau berdasarkan agama Islam, sedangkan kalau secara berdasarkan sebangsa dan setanah air itu disebut dengan ukhuwah watoniyah. Kemudian kalau berdasarkan sesama manusia itu disebut dengan ukhuwah insaniyah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua tentang dalil-dalil ukhuwah. Oke, yang kedua dalil ukhuwah yang pertama itu ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Oke, next. Yang kedua adalah macam-macam ukhuwah. Ukhuwah itu dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah upaya dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Ini ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-32. Ukhuwah Islamiyah itu tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh suku, ras, dan kebangsaan. Yang penting ukhuwah Islamiyah adalah semua umat Islam yang ada di seluruh dunia ini adalah bersaudara. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan kebangsaan. Artinya kita dengan sebangsa dan setanah air yang tinggal di negara Indonesia, di Nusantara tercinta adalah bersaudara. Tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal apapun. Kita yang penting sebangsa dan setanah air kita bersaudara. Itu yang disebut ukhuwah watoniyah. Dan ini ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ukhuwah watoniyah sangat penting karena ini bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan antara warga negara Indonesia. Oke, yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah artinya persaudaraan dengan sesama manusia. Atau ukhuwah insaniyah diistilahkan juga dengan ukhuwah basyariah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Jadi intinya kita sesama manusia, baik itu tidak sebangsa setanah air, pokoknya di seluruh dunia tidak mengenal ras, agama, suku, bangsa, budaya. Yang penting kita sesama manusia, mau itu kulitnya hitam, putih, matanya sipit dan lain sebagainya, kita tetap bersaudara. Nah, itu yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Dan dalil tentang ukhuwah insaniyah ini ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-11. Nah, diharapkan seluruh bangsa Indonesia itu dan khususnya untuk siswa-siswaku semuanya itu bisa menerapkan sifat-sifat ukhuwah ini, sehingga kita tidak ada istilah pola pikir yang sempit,
tidak ada istilah fanatisme yang buta, kemudian juga tidak ada asumsi merasa paling benar sendiri. Baiklah, barangkali itu selesai sudah materi kita di bab kedua, yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah amal soleh, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah musawwah, dan yang terakhir adalah ukhuwah. Insya Allah ketika kita mengamalkan amalan-amalan ini, insya Allah selain mendapatkan pahala, kita akan tentram hidup di dunia dan di akhirat. Begitu saja dari Ibu. Wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.